Kita lanjutkan pelajaran hadis. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis kita dari bab yaitu babul birri, babu birrul walidaini wasilatul arhami. Sudah sampai ke hadis yang 15 yaitu tentang silatul arham. Wa an Zainaba as-Saqafiyati imraati Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu wa anha qalat wa an Zainaba as-Saqafiyah, riwayat daripada Zainab as-Saqafi, istri daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu wa anha. Anhu kepada Abdullah bin Mas'ud, sahabat Nabi. Dia dari umur 6 tahun sudah ngikutin Nabi. Wa anha, dan istrinya Zainab, karena dua-duanya sudah masuk Islam. Qalat, bertanya si Zainab, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Zainab berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tasaddaqna ya ma'syaran nisa'i walau min hullikunna. Tasaddaqna ya ma'syaran nisa, bersedekahlah ya ma'syaran nisa, atau di sini zakatlah. Jadi di Arab itu tasaddaqo bukan artinya sedekah. Kalau kita di sini sedekah, tasaddaqo yaitu tasaddaqna, berzakat. Tasaddaqna ya ma'syaran nisa, zakatlah wahai para perempuan-perempuan, para istri-istri sahabat. Walau min khulliyikunna, sekalipun dari perhiasan-perhiasan kamu. Nah ini coba lihat, Daud Az-Zohiri bahwasanya perhiasan wajib dizakatin. Mana dalilnya? Nah ini hadisnya. Kalau Imam Syafi'i dan imam yang lain, perhiasan itu emas, perhiasan atau perhiasan tidak dizakatkan karena sudah menjadi hiasan. Tapi kalau simpenan, emas batangan dan lain sebagainya yang memang pengen nyimpen, maka itu wajib dizakatkan. Tapi kalau perhiasan yang sudah menjadi emas yang sudah menjadi perhiasan, tidak. Jadi makanya kata Nabi, tasaddaqna, berzakatlah kamu, berinfaklah kamu ya ma'syaran nisa, wahai para golongan perempuan, walau min hulliyikunna, sekalipun daripada hiasan-hiasan kamu. Jadi mazhab Zohiri ya, yang diperakasai oleh Daud Az-Zohiri, bahwasanya perhiasan wajib dizakatkan. Qalat, maka berkata si Zainab, faraja'tu ila Abdullah bin Mas'udin, maka aku pulang ke rumah Abdullah bin Mas'ud. Dia pulang ke rumahnya. Abdullah bin Mas'ud itu suaminya. Faqultu lahu, maka aku berkata kepadanya. Zainab begitu pulang, karena di sana Nabi mengatakan ya ma'syaran nisa tasaddaqna walau min hullikunna, wahai para perempuan, berzakatlah sekalipun dari hiasan-hiasan kamu. Maka dia pulang, dia berkata kepada suaminya yaitu Abdullah bin Mas'ud, innaka rajulun khafifu zatil yad,
innaka sungguh bahwasanya si Abdullah bin Mas'ud itu rajulun laki-laki khofi puzatil yad, yang memang Tuhan kasih dia adalah seorang yang miskin, tidak kaya. Jadi khofi puzatil yad, enteng tangannya, artinya nggak punya, kalau kemana-mana nggak ada bawa-bawaannya, kosong, antara nggak punya duit. Ya innaka rajulun khofi puzatil yad, ini maknanya kamu orang yang miskin, begitulah. Wa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad amarana bis shadaqati. Sungguh bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memerintahkan kami dengan berzakat. Fa'tihi fa'as'alhu. Maka datangilah, maka bertanyalah padanya. Jadi Zainab yaitu ngomong pada lakinya, tadi Nabi perintahkan zakat. Nah sekarang lu kan orang susah nih bang, begitu dah bahasanya, bahasa begitu. Ente kan orang susah, coba tanya dia sama Nabi, boleh kagak ana zakat ngasih ente? Begitu kata sang istri kepada suaminya. Abdullah susah. Fa in kana zalika yujzi'u anni wa illa saratuha ila ghairikum. Kata bininya, Paktihi fa'as'alhu. Coba tanya kepada Nabi, boleh enggak saya zakat kepada kamu? Fa in kana zalika, maka jika adalah yang demikian itu yujzi'u anni, memadai anni, ya, boleh saya zakat kepada kamu. Wa illa, dan jikalau tidak, aku kasih kepada orang lain selain kamu. Lalu Abdullah disuruh bininya nanya pada Nabi, ya enak apa kata Abdullah? Faqala Abdullah, maka berkata Abdullah, balik tihi anti, ya bal iktihi anti, cobalah ente atau kamu yang nanyain, kan ini kan urusan kamu tadi. Tuh tanya sono kepada Nabi, masa saya? Pantolak tuh, bukan pantolak tuh, pantolakot. Maka dia sudah pergi. Faiza imra'atun minal ansori bibabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka setiba ada seorang istri dari golongan Ansor di depan rumah Rasulullah SAW. Hajatuha, hajatku sama dengan hajatnya, keperluanku sama dengan keperluannya. Begitu kata suaminya tadi, ya lu, kamu aja coba yang nanya, masa saya? Maka dia jalan itu Zainab ke depan rumah Rasulullah atau ke rumah Rasulullah, maka di sana ada perempuan atau istri orang Ansor yang sama keperluannya. Faiza imra'atun, maka setiba ada perempuan dari golongan Ansor bibadi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, di hadapan pintu Rasulullah SAW, hajatuha. Wa kana Rasulullah SAW qad ulqiyat alaihil mahabatu. Dan sungguh adalah Rasulullah SAW qad ulqiyat, sungguh menghadapi di atasnya oleh kebijaksanaan. Wa kharaja alaina Bilal, maka begitu dia lagi sedang mau menemui Nabi, canggung dan lain sebagainya, wa kharaja alaina Bilal, maka keluar di atas kami oleh Bilal. Begitu lagi mau masuk, lagi mau bingung, mau bertanya, mau bagaimana caranya karena perempuan, maka tahu-tahu keluar Bilal. Faqulna lahu, maka kami katakan kepadanya, kepada Bilal, I'ti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa akhbirhu anna imra'ataini bil babi tas'alanika. I'ti ya Bilal, cobalah kamu
datang kepada Rasul atau masuk kembali kepada Rasul, fa akhbirhu, dan kasih tahu, anna mar'ataini, bahwasanya ada dua perempuan, bil babi, di depan pintu atau di depan, tas'alanika, akan bertanya kepada engkau. Apa pertanyaannya? Titik 2 tadi pertanyaannya, atujzi'us shadaqatu anhuma ala azwajihima wa ala aitamin fi hujurihima. Apakah boleh, apakah sah aku zakat, ya, min ala azwajihima, di atas dua orang istri ini, ya, apakah boleh aku zakat di atas suami-suamiku keduanya, atau wa ala aitamin fi hujurihina, dan juga di atas anak-anak yatim yang pada pangkuan keduanya. Jadi begitu Bilal keluar, girang ini si Zainab, lal, bahasanya, coba tolong tanya kepada Rasul, di depan ada dua perempuan yang ingin bertanya. Apa pertanyaannya? Bolehkah atau sahkah saya zakat kepada suami-suami saya dan juga kepada anak-anak asuhan saya, wa ala aitamin fi hujurihima wala tukhbirhu man nahnu, tapi jangan ente kasih tahu siapa kami yang nanya. Tanya aja, ada dua perempuan yang bertanya, boleh enggak zakat kepada suami, kepada anak yang saya asuh. Padakhala Bilalun ala Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, maka masuk kembali Bilal pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa'alahu, maka dia bertanya kepada Rasul. Faqalahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man huma, maka bertanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Bilal, man huma, siapa keduanya yang bertanya yang di depan? Qala imra'atun minal ansori wa Zainabu, maka si Bilal mengatakan, satu perempuan dari istrinya orang Ansor dan satu lagi si Zainab. Nabi kenal banget dengan Zainab. Faqala Rasulullah SAW ayu Zayanib, maka Rasulullah SAW mengatakan, Zainab yang mana? Karena Zainab banyak. Qala imra'atu Abdillah, maka si Bilal mengatakan, itu istrinya Abdullah. Nabi kebayang mudah, Abdillah memang orang susah. Tapi bukan itu permasalahannya. Pertanyaan, boleh enggak, sah enggak zakat kepada suami yang suami kita susah, miskin. Faqala Rasulullah SAW lahuma ajroni, maka bersabda atau menjawab Rasulullah SAW, bagi keduanya ada dua pahala. Ajrul qarabati wa ajrus shadaqati, pahala kekerabatan. Nah ini, kita harus bersilaturahmi, saling membantu dengan kerabat, suami, itu maksud kerabat. Wa ajrus shadaqati, dan juga sah pahala zakat kepada suami dan kepada anak-anak yang, karena itu perhiasan yang memang punya si Zainab sendiri. Apakah dia dari waris dari orang tuanya atau dia boleh beli dan lain sebagainya, maka hak dia. Nabi mengatakan, cobalah ente zakat, ente infakkan tuh tiap tahun daripada zakat zakat emas perhiasan. Berapa gram? Kapan-kapan dia sudah mempunyai udah anak anfal. Oh, pakai udah mati? Iya, anak udah mati terus anak udah hidupin lagi. Oke, udah ya. Iya. Ini mau lanjut lagi? Iya, mau lanjut lagi. Dan terakhir. Ini belum habis. Oh. Ya. Jadi di sini apa adalah hadis? Faedah ini hadis yang kita baca tadi, jawazu sorfus shadaqati walau furiduz zakatu ila zauj wal aulad allazi tajibu nafaqatuhum alal muzakki kazaujati.
li'anna nafaqatahum ala abihim. Perhatikan. Jawazu sorfus sadaqati, boleh memberikan itu zakat walau fardu zakati la zauj, sekalipun walau furidat zakat ala zauj, sekalipun diberikan itu. Walau fardu zakati ila zauji wal auladi allazi la tajibu nafaqatuhum al muzakki kazaujati, sekalipun keperduan zakat kepada suami dan anak-anak yang wajib menafkahkan mereka di atas si muzakki kazaujati. Yang kedua, jawazu khurujil mar'ati min baitiha lisu'ali an umuriddin. Hadis ini juga menerangkan kepada kita bolehnya keluar seorang istri dari rumahnya untuk bertanya tentang masalah agama tanpa dikawal dengan mahram. Perempuan nggak boleh keluar kecuali ada mahramnya, anaknya, saudaranya, atau diantar sama suaminya. Tapi ketika untuk ngaji, mencari ilmu boleh. Yang ketiga, tolabul ilmi wajibun alal mar'ati kama huwa wajibun alal rijal. Menuntut ilmu itu wajib di atas perempuan sebagaimana juga wajib di atas laki-laki. Sama hukumnya. Mafhum yang keempat, luzumus su'al amma ashkala min umuriddin. Kewajiban bertanya kepada apa-apa yang memuskilkan, yang susah, yang tidak dipaham di atas perkara agama. Dah sampai situ satu saja. Di sini jadi satu-satunya ini hadis riwayat Zainab As-Saqafi, yaitu istrinya Abdullah, yaitu bahwasanya Nabi perintahkan berzakatlah kepada perempuan-perempuan yang punya hiasan. Jadi di sini satu-satunya hadis yang bahwasanya hiasan itu dizakatkan. Jadi nanti kalau andai kata ada pendapat atau ada orang yang mengatakan hiasan itu wajib dizakatkan, ini hadisnya. Ini hadis diambil oleh Daud Az-Zohiri, dikenal dengan mazhab Zohiri, bahwasanya perhiasan wajib dizakatkan. Namun Imam Syafi'i tidak wajib, hanya sifatnya sunnah dan boleh dikasih kepada suami, kerabat, anak paman dan lain sebagainya, dan siapa saja. Cukup barangkali atau hadis ke-15, nanti kita akan sambung ke hadis-hadis selanjutnya. Wabillahi taufik, untuk hadis kita cukupkan.